Bukan soal hitung-hitungan, tapi soal ini paling bikin bingung dan bisa menjebak banget di SKD CPNS. Penasaran gimana cara jawab soal ini? Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang CPNS dimanapun kalian berada. Oke, semoga kalian semua sehat selalu. Dan hari ini kita akan bahas soal yang bikin bingung. Ya, bukan hitung-hitungan sih, tapi soal ini bisa menjebak banget, apalagi kalau kalian nggak tahu caranya. Dan gimana cara jawabnya? Langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Let's go! Oke guys, coba lihat soalnya di sini. Nah, ini dia soal-soal kayak gini yang bikin kita biasanya bingung dan langsung ya kita baca. Nah, untuk jawab soal-soal yang tulisannya panjang kayak gini, biasakan guys, biasakan kita bacanya dari soalnya dulu nih yang ini nih ya. Baca soalnya dulu baru pernyataannya yang ini ya. Oke. Nah, jika stasiun T hancur karena kebakaran hutan, semua koneksi berikut bisa dibuat dengan relasi atau langsung kecuali. Nah, untuk jawab soal-soal kayak gini, ya udah kita baca dulu ya pernyataannya. Dalam Taman Nasional ada 5 stasiun penjaga yaitu Q, R, S, T, dan U. Sebuah sistem link dibangun untuk komunikasi antar stasiun penjaga. Namun, pesan dapat dikirim atau disampaikan hanya sesuai dengan rencana sebagai berikut. Dari T untuk Q, dari Q ke R, dan dari Q ke U. Dari R ke S, dan dari S ke U, dari S ke R, dan dari R ke T. Nah, gimana nih cara jawab soal kayak gini guys? Nah, untuk jawab soal kayak gini langsung aja kita bikin ya. Apa pernyataan-pernyataan dari yang pertama? Dari T untuk Q. Nah, yang ini dulu ya. Dari T untuk Q. Berarti kita tulis di sini guys. Kita tulis T dulu. Kita tulis T. Kita perbesar aja ya. Nah, ini misalnya kita tulis T. Dari T ke Q. Misalnya Q-nya di sini ya. Nah, kita bikin anak panah karena jalur komunikasi kan katanya kan. Nah, kita bikin jalur anak panah kayak gini. Oke. Kalau udah kayak gini, langsung ke pernyataan yang selanjutnya. Dari Q ke R. Nah, R-nya kan belum ada. Kita buat dulu guys. R. Misalnya R di sini ya. Misalnya R di sini. Buat lagi lainnya. Dari Q ke R. Berarti ke sini. Nah, ini harus diperhatikan ya anak panahnya guys. Kalau dari Q ke R berarti kita tariknya dari Q dulu ke R. Anak panahnya menuju R ya. Karena itu akan berbeda nantinya. Nah, dari Q ke U. Nah, U juga belum ada, berarti kita buat lagi U. Katakan kita buat U di sini misalnya. Dari Q ke U. Oke. Ini dari Q ke U. Oke, udah. Habis itu dari R ke S. Nah, R-nya udah ada, S-nya belum ada. Ya udah kita buat dulu S-nya. Misalnya S-nya di sini, misal S. Kita buat ya. Dari R ke S. Nah, lalu dari S ke U. Nah, S-nya udah ada, U-nya udah ada. Ya udah langsung kita bikin aja. Berarti dari S ke U. Nah, sini ya. Nah, gitu. Ini harus jelas guys, dari S ke U sama U ke S itu beda. Kalau dari S ke U berarti dia begini, anak panahnya ke U. Ya. Berasal dari S ke U. Kalau kayak gini kan jadinya bisa dari Q ke R ke S ke U. Nah, kan bisa kayak gitu nanti nyampeinnya. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi anak panahnya harus jelas. Yang terakhir ini dari S ke U udah ya tadi ya. Habis itu dari S ke R, oh masih ada, masih dua terakhir. Dari S ke R, S ke R. Nah, ini kan dari R ke S nih tadi nih, udah ada. Nah, ini dari S ke R, berarti dia bisa bolak-balik kayak gini. Nah, itu guys. Itulah mengapa anak panah ini harus jelas dari R ke S sama S ke R tuh, kayak gitu ya. Terakhir dari R ke T. Dari R ke T.
Ini R, dia ke T, bisa ke sini berarti. Oke, kalau udah kayak gini, kita lihat pertanyaannya. Jika stasiun T hancur, ya, jika stasiun T hancur karena kebakaran hutan, semua koneksi berikut bisa dibuat dengan relay atau langsung kecuali. Nah, berarti kita anggap yang ini ya, yang stasiun T ini nggak ada, ya. Nah, berarti ini katakanlah hancur ya di sini ya. Nih si stasiun T ini hancur. Berarti kita anggap nggak ada. Tuh. Ya, kita coret-coret aja guys ya. Nah, begitu. Nggak ada. Nah, berarti coba kita baca satu persatu. Dari stasiun Q ke R. Bisa nggak Q ke R? Q ke R. Oh, tanpa stasiun T dia tetap bisa. Dari Q ke R langsung ke sini guys. Nah, ini bisa. Berarti A bisa. Nah, di sini kan ada pernyataannya kecuali, ya kan? Kecuali. Semua koneksi berikut bisa dibuat dengan relay ataupun langsung. Relay itu apa guys? Relay itu misalnya dari Q ke S nih ya. Nah, dari Q ke S itu dia nggak bisa langsung kan, dia harus melalui R. Nah, Q ke R ke S, nah itu namanya relaynya tuh R. Harus lewat apa ya? Bahasa itu jembatan guys. Gitu. Nah, di sini di soal ini kita ada kata kecuali yang nggak bisa dibuat berarti guys. Coba dari S ke U. S ke U itu bisa langsung ya tanpa harus melalui perantara T, dia nggak bisa. Ya, sebenarnya kalau kalian paham ininya nanti bisa di ini. Coba ya nanti cara satunya saya jelasin lagi. Yang C, stasiun S ke R juga bisa tuh bisa langsung tanpa T. D, dari stasiun R ke Q. R ke Q. Nah, ini R ke Q. Nah, dia kan nggak bisa nih. R langsung ke Q kan nggak ada. Dia tuh harus dari R ke T dulu, dari T baru ke Q. Nah, sedangkan T-nya kebakaran, maka stasiun R itu nggak bisa ke stasiun Q gitu. Kalau dari Q ke R bisa, tapi kalau R ke T itu dia harus melalui perantara T ini. R ke Q harus melalui perantara T. Maka jawabannya adalah yang D. Coba kita buktikan dari stasiun R ke U. R ke U bisa nggak? Bisa. R ke U itu dari R ke S dulu nih. R ke S, dari S ke U. Nah, bisa kayak gitu guys. Ya. Gitu. Maka yang E juga bisa. Jawabannya adalah yang D. Dari stasiun R ke stasiun Q. Nah, gitu ya. Oke, next ke soal selanjutnya. Nih, manakah dari berikut ini yang menggunakan tepat dua stasiun relay lainnya? Nah, tadi kan kita udah buat tuh ya. Oke guys, nah soal selanjutnya masih sama nih. Dia atasnya masih sama juga kayak yang tadi. Cuma ini perbedaannya beda soal doang. Mana dari berikut ini mungkin menggunakan tepat dua stasiun relay? Nah, tadi kita udah ini ya, udah memahami dua stasiun relay. Relay itu berarti hubungan. Maksudnya gimana? Nah, sekarang kita jelasin di sini. Nah, di sini kita gambarin dulu. Kalau misalnya dari nih, dari yang Q. Langsung cek jawaban aja deh. Nih, misalnya dari stasiun Q ke U. Nah, dari stasiun Q ke U. Dari stasiun Q ke U, dia bisa langsung kan? Nah, stasiun Q ke U ini bisa langsung, bisa satu relay. Nggak perlu relay, nggak perlu jembatan, nggak perlu penghubung. Jadi Q ke U bisa langsung. Tapi Q ke U juga bisa pakai Q dari Q ke R ke S ke U. Nah, gitu guys. Q, habis itu ke R, habis itu ke R, S, U gitu. Jadi untuk proses dari Q ke U ini ya, ini ya, QRSU. Nah, untuk proses dari Q ke U ini dia membutuhkan R dan S. Nah, gitu. Walaupun bisa langsung ya. Nah, ini disebutnya dua stasiun relay. Ya, maka jawabannya bisa yang A. Ini bisa jadi yang A ya, bisa jadi. Kita cek dulu yang lain. Misalnya dari Q ke S. Nah, dari Q ke S itu dia membutuhkan dari Q ke R ke S. Ya, gitu ya. Q ke R ke S. Berarti dia QRS. Nah, dia membutuhkan cuma satu stasiun relay atau satu stasiun penghubung yaitu R gitu. Nah, kalau yang C dari stasiun U ke R, dari U ke R. Nah, U ini di stasiun U ini nggak bisa kemana-mana nih. Ya, U itu cuma tujuan doang karena U nggak bisa ke Q, nggak bisa ke S, nggak bisa ke T, nggak bisa kemana-mana. U jadi ya udah tetap U aja gitu ya. Kalau untuk yang U.
Berarti yang C salah. Yang D dari T ke U. Nah, dari T ke U ini T ke U. Gimana caranya T bisa ke U? Nah, ini T ini satu-satunya jalan T ini kan ke Q. Nah, T ke Q ke U bisa nih. Dari T ke Q habis itu ke U. Nah, ini cuma satu stasiun relay atau satu stasiun penghubung. Gitu ya. Nah, next. Kita geserin dulu, guys. Untuk yang D. Nah, yang E, stasiun T ke R, T ke R. Nah, T juga sama, satu ini doang, satu jalur doang. Ini jadinya bisa T ke Q ke R. Gitu. Sama, satu stasiun relay juga. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Gitu, guys. Jawabannya adalah yang A. Dari stasiun Q ke U. Karena Q lewat R. Nah, ini nih ya. Tandanya dari Q nih, dari sini, dari Q ke R. Habis itu dia jalan nih ke sini ke S ya. Habis dari S dia jalan lagi ke U sini. Nah, dia lewatin dua stasiun persimpangan. Ya, bahasanya mungkin transit gitu ya. Oke, next. Soal selanjutnya. Nah, ini masih sama kayak tadi. Jumlah terbesar pesan dapat disampaikan melalui stasiun lainnya adalah, nah maksudnya gimana Kak? Jumlah terbesar pesan yang dapat disampaikan melalui stasiun lainnya adalah, jadi maksudnya, ini kita bikin dulu ya. Kita bikin dulu. Coba. Oke guys, nah soal selanjutnya masih sama nih. Dia atasnya masih sama juga kayak yang tadi. Cuma ini perbedaannya beda soal doang. Mana dari berikut ini mungkin menggunakan tepat dua stasiun relay? Nah, tadi kita udah ini ya, udah memahami dua stasiun relay. Relay itu berarti hubungan. Maksudnya gimana? Nah, sekarang kita jelasin di sini. Nah, di sini kita gambarin dulu. Kalau misalnya dari nih, dari yang Q. Langsung cek jawaban aja deh. Nih, misalnya dari stasiun Q ke U. Nah, dari stasiun Q ke U. Dari stasiun Q ke U, dia bisa langsung kan? Nah, stasiun Q ke U ini bisa langsung, bisa satu relay. Nggak perlu relay, nggak perlu jembatan, nggak perlu penghubung. Jadi Q ke U bisa langsung. Tapi Q ke U juga bisa pakai Q dari Q ke R ke S ke U. Nah, gitu guys. Q, habis itu ke R, habis itu ke R, S, U gitu. Jadi untuk proses dari Q ke U ini ya, ini ya, QRSU. Nah, untuk proses dari Q ke U ini dia membutuhkan R dan S. Nah, gitu. Walaupun bisa langsung ya. Nah, ini disebutnya dua stasiun relay. Ya, maka jawabannya bisa yang A. Ini bisa jadi yang A ya, bisa jadi. Kita cek dulu yang lain. Misalnya dari Q ke S. Nah, dari Q ke S itu dia membutuhkan dari Q ke R ke S. Ya, gitu ya. Q ke R ke S. Berarti dia QRS. Nah, dia membutuhkan cuma satu stasiun relay atau satu stasiun penghubung yaitu R gitu. Nah, kalau yang C dari stasiun U ke R, dari U ke R. Nah, U ini di stasiun U ini nggak bisa kemana-mana nih. Ya, U itu cuma tujuan doang karena U nggak bisa ke Q, nggak bisa ke S, nggak bisa ke T, nggak bisa kemana-mana. U jadi ya udah tetap U aja gitu ya. Kalau untuk yang U. Berarti yang C salah. Yang D dari T ke U. Nah, dari T ke U ini T ke U. Gimana caranya T bisa ke U? Nah, ini T ini satu-satunya jalan T ini kan ke Q. Nah, T ke Q ke U bisa nih. Dari T ke Q habis itu ke U. Nah, ini cuma satu stasiun relay atau satu stasiun penghubung. Gitu ya. Nah, next. Kita geserin dulu, guys. Untuk yang D. Nah, yang E, stasiun T ke R, T ke R. Nah, T juga sama, satu ini doang, satu jalur doang. Ini jadinya bisa T ke Q ke R. Gitu. Sama, satu stasiun relay juga. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Gitu, guys. Jawabannya adalah yang A. Dari stasiun Q ke U. Karena Q lewat R. Nah, ini nih ya. Tandanya dari Q nih, dari sini, dari Q ke R,
Habis itu dia jalan nih ke sini ke S ya. Habis dari S dia jalan lagi ke U sini. Nah, dia lewatin 2 stasiun persimpangan. Ya, bahasanya mungkin transit gitu ya. Oke, next. Soal selanjutnya. Nah, ini masih sama kayak tadi. Jumlah terbesar pesan dapat disampaikan melalui stasiun lainnya adalah, nah maksudnya gimana Kak? Jumlah terbesar pesan yang dapat disampaikan melalui stasiun lainnya adalah, jadi maksudnya, ini kita bikin dulu ya. Kita bikin dulu. Coba. Oke guys, nah udah jadi nih kayak tadi ya, masih pola yang tadi juga. Nah di sini jumlah terbesar pesan yang dapat disampaikan melalui stasiun lainnya adalah misalnya gini, ini tuh stasiun mana yang dia tuh nyampaikan pesan misal dari T ya misalnya nih, dari SD misalnya. S kalau nyampein ke U berarti dia cuma satu stasiun doang. Ibaratnya kalau kita bisik-bisik tuh kita cuma ke satu orang doang. Sedangkan kita mau nyari jalur terpanjang. Jalur terpanjang tuh berarti gimana caranya nih stasiun mana ke stasiun mana yang jalurnya paling panjang. Ya. Nah, di sini kita lihat kalau jalurnya paling panjang kan pasti ini nih ya, ya yang tadi ya. Nah, ini kelihatan jalur terpanjang itu ada di ini guys. Dari T ke Q, habis itu ke R, habis itu ke S, habis itu ke U. Nah, gitu guys. Ya, lihat nggak jalurnya? Ya, dari T nih, kan tadi kita udah ngeliat ya, jalur yang paling panjang di soal sebelumnya, ini kan QRSU. Nah, QRSU. Nah, ini Q bisa disambungin lewat T ini sebenarnya kan. Nah, ini. Jadi kita start dari T. Jadi kalau kita start dari T nih dari sini, nah ini kan start ke kiri, set ke Q. Nah, kita start lagi ke R. Habis itu ke S. Habis itu ke U. Nah, gitu itu jalur terpanjangnya, guys. Jadi T, habis itu ke Q, habis itu ke R, habis itu ke S, habis itu ke U. Nah, ini jumlah terbesar pesan yang dapat disampaikan melalui stasiun lainnya adalah berarti, nah, kalau udah kita lihat TQRSU seperti yang tadi kita jelasin di soal-soal sebelumnya ya. Yang kita hitung itu yang tengah-tengahnya di antara. Jadi ini kan kayak stasiun T, kalau mau ke stasiun U lewat berapa stasiun gitu ya. Nah, maka jawabannya dari T ke U itu melewati 3 stasiun yaitu Q, R, S gitu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang dodol 3 stasiun gitu guys. Kak, tapi itu dari sebelum T bisa bisa dari R dulu Kak. Nah, tapi kalau misalnya kita start dari R dulu misalnya ya, dari R ke T ke Q ke R lagi ke S lagi ke U, tetap aja R-nya double guys. Jadi R udah dapat pesan yang sama gitu. Kan di sini terbesar pesan yang dapat disampaikan gitu. Maka jawabannya adalah 3 stasiun. Gitu ya, paling gampang ya ini kalaupun mereka terhubung semua nih lima-limanya ya udah. Berarti kan awal habis itu 3 awal lagi akhir gitu. Jadi ya 3 stasiun jawabannya adalah yang D. Oke, paham? Next kita ke soal selanjutnya. Nah, ini. Dalam pemilihan ketua kelas 6, perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Koni. Bla 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 bla. Lalu perolehan suara Dodi bla 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 bla. Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Nah, ini kita disuruh milih ketua kelasnya ya. Baru kita baca pernyataannya dulu. Dalam pemilihan ketua kelas 6, perolehan suara Ahmad. Di sini Ahmad. Ahmad tidak kurang dari Koni dan tidak lebih dari Eka. Ya. Berarti si Ahmad ini kita tulis dulu. Ahmad tidak kurang dari Koni. Berarti tinggian Ahmad apa tinggian Koni? Yang mana? Tinggian Ahmad, betul. Berarti Koni di bawah ya. Kita anggap Koni itu di bawah. Di bawah si Ahmad. Dan tidak lebih dari Eka. Nah, siapa yang tidak lebih dari Eka? Si Ahmad. Berarti Eka itu di atasnya Ahmad. Nah, kita tulis segini berarti. Oke. Nih, tidak lebih. Ini tidak kurang. Kita warnain merah deh yang tidak lebih dan tidak kurang. Ahmad tidak kurang dari Koni. Berarti Ahmad kalau nggak setara sama Koni ya lebih tinggi dari Koni gitu doang. Dan tidak lebih dari Eka. Tidak lebih dari Eka berarti Eka paling atas. Nah, perolehan suara beta sama dengan Ahmad. Oh, sama. Di sini sama ya. Nah, ada kata sama. Kita tulis si betanya dulu. Beta sama dengan Ahmad. Nah, berarti si beta itu kita tulis di sini. Beta.
Kenapa di kanannya? Ya karena dia sama dengan Ahmad ya. Di sini bisa kita tulis sama dengan. Lalu dan tidak lebih dari Eka. Ya jelas kalau dia sama Ahmad kan berarti dia nggak lebih dari Eka ya. Kita tulis aja deh Eka-nya di sini biar lebih jelas. Oke. Habis itu Eka. Ini tidak lebih. Next. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari Beta dan kurang dari Koni. Nah, kayak gini kita lihat lagi perolehan suara Dodi. Dodi tidak lebih dari Beta dan kurang dari Koni. Ya berarti kurang dari Koni, berarti di bawahnya Koni. Udah nggak lebih dari Beta, ini kan Beta nih. Dia kurang dari Koni juga, berarti si Dodi ini udah paling terakhir gitu. Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Ya udah jelas dong kalau udah kayak gini, berarti kita dapat si Eka yang paling besar nih di sini ya. Nah, ini Eka kita dapat. Karena Eka udah paling tinggi. Jawabannya adalah yang C, Eka. Gitu, guys. Paham? Next ya, kita ke soal selanjutnya. Nah ini dia, 5 orang pedagang bakso menghitung hasil penjualan dalam 1 hari. Pedagang 3 lebih banyak. Oke, kita tandain dulu ya. Pedagang 3 lebih banyak menjual daripada pedagang 4. Nah, lebih banyak. Lebih banyak ya, berarti kita tulis saja. Di sini pedagang P3 aja ya, pedagang 3. Terus di bawahnya pedagang 4. Ya, karena pedagang 3 lebih banyak, maka di atasnya. Ada bawahan di sini ya. Nah terus tetapi tidak melebihi pedagang 1. Nah ini ya, dia ternyata tidak melebihi dari pedagang 1. Tidak melebihi pedagang 1. Nah berarti pedagang 1 di atas apa? Di bawahnya pedagang 3? Di atas, betul sekali. Berarti pedagang 1. Nah lanjut. Penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4. Nah, ini ya. Penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4. Berarti kita tulis pedagang 4 itu sama dengan pedagang 2. Salah. Berarti dia sejajar ya di sini ya. Nah, tulis sama dengan di sini. Oke. Dan tidak melebihi. Tidak melebihi, guys. Ini yang harus kita garis bawah, ini sama dengan pedagang 4 dan tidak melebihi pedagang 3. Ya benar, kalau dia sejajar sama pedagang 4 pasti dia nggak melebihi pedagang 3. Betul. Pedagang mana yang hasil penjualannya terbanyak? Ya udah, kan udah jelas kelihatan kan? Tapi di sini pedagang 5 tuh di mana ya? Kok nggak ada keterangannya pedagang 5? Di sini ada pedagang 1, pedagang 2, pedagang 3, pedagang 4. Pedagang 5-nya nggak ada, ya udah kita cuekin aja kalau pedagang 5-nya nggak ada. Ya berarti yang di sini ketahuan. Lagian pula di jawabannya nggak ada pilihan pedagang 5 kan. Maka adalah pedagang 1 karena dia terbanyak di sini nih, pedagang 1 ya. Pedagang 5 kemana nggak tahu. Pedagang 5 kayaknya belum masuk hitungan, belum setoran kali dia guys. Makanya dia nggak ada di soal. Padahal di sini tulisannya 5 orang pedagang bakso. Gitu ya. Gimana guys? Gampang banget kan? Soal yang kelihatan rumit kayak gitu, kalau kita ngerti caranya dan kita memahami soalnya, kita pasti bakal bisa ngerjainnya. Oke, jangan lupa like video ini kalau kalian ngerasa ini bermanfaat buat kalian, share juga biar teman-temannya pada tahu gimana cara ngerjain soal kayak gini biar kita lulus bareng-bareng. Tulis di kolom komentar kalau kalian masih ada yang bingung atau kalian punya pendapat yang lain atau menurut kalian kak jawabannya nggak kayak gini kak, ya boleh tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya rumus yang lebih cepat, kita sharing. Kalau kalian masih ngerasa kurang, lewat like, lewat komentar kayak aduh kak kalau aku komentar doang kayaknya kurang deh kak. Nah, kalau mau tanya jawab langsung sama kita, boleh banget join grup WhatsApp kita di sini ya. Join grup WhatsApp kita di sini. Nanti kalian bisa dapat tips, dapat trik, dapat informasi, bisa sharing sama kakak-kakaknya, sesama pejuang CPNS di seluruh
dunia juga bisa gitu. Langsung aja join grup WhatsApp kita di sini. Ya, kalau udah jangan lupa subscribe ke kita karena kita akan upload video kayak gini setiap harinya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga. Oke, saya Harun pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu di video selanjutnya. See you.